Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Siti Muti Aziza Makmur dan Adiba AR. Dalam video ini kami akan membahas mengenai hakikat strategi pembelajaran, konsep dasar strategi pembelajaran, dan perbedaan pendekatan, model, strategi, serta metode pembelajaran. Pertama, hakikat strategi pembelajaran. A. Pengertian. Dalam artikel A Study of Effective Learning Strategy in Relation to Intelligence Level Across the Science and Art Academic Streams of Secondary Level menjelaskan bahwa learning strategy have been defined as technique, principle, or rules that will facilitate the acquisition, manipulation, integration, storage, and retrieval of information across situation and setting. Yang artinya strategi pembelajaran telah didefinisikan sebagai teknik, prinsip, atau aturan yang akan memfasilitasi perolehan, manipulasi, integrasi, dan penyimpanan dan pengambilan informasi lintas situasi dan pengaturan. B. Konsep. Menurut Lemsani et al., konsep strategi pembelajaran melibatkan proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Planning ini merupakan bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut Sudrajat, konsep dasar strategi pendidikan melibatkan aktivitas perencanaan untuk memilih, menentukan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. C. Istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kedua, implementasi pembelajaran, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran yang menjelaskan aktivitas pembelajaran dan infrastruktur yang melengkapi pembelajaran. Ketiga, evaluasi pembelajaran, yaitu proses penilaian terhadap hasil pembelajaran untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Keempat, yaitu metode pembelajaran, yaitu pendekatan atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, media pembelajaran, yaitu alat atau bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran untuk membantu penyampaian materi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip dalam strategi pembelajaran. Dalam artikel Hadith Learning Strategy in Early Childhood Education disebutkan bahwa prinsip strategi pembelajaran meliputi penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi sebagai pendukung pembelajaran, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas strategi yang digunakan. Di samping itu, dalam artikel Multipass, A Learning Strategy for Improving Reading Comprehension disebutkan bahwa prinsip strategi pembelajaran meliputi pengajaran bagaimana belajar daripada hanya mengajarkan konten tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi khusus yang dapat diajarkan kepada siswa dengan kesulitan belajar untuk membantu mereka mengatasi tuntunan kurikulum sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba AR. Di sini saya akan membacakan materi terkait pemilihan strategi pembelajaran. Klasifikasi variabel dalam pembelajaran. Variabel dan pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. 1. Kondisi pembelajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode, variabel kondisi haruslah yang berinteraksi dengan metode dan sekaligus berada di luar kontrol perancang pembelajaran. Maksud yang terpenting dari bahasan ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga variabel metode. Metode pembelajaran, cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi tertentu. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Hasil pembelajaran, semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat berupa hasil nyata, aktual, outmax, dan hasil yang diinginkan, desired outcomes. Klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran dapat dibagi berdasarkan berbagai kriteria seperti berikut. Pertama, berdasarkan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan kognitif seperti mengikat fakta atau konsep. Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan afektif seperti mengubah sikap atau nilai. Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan psikomotor seperti mengembangkan keterampilan fisik. Berdasarkan sifat interaksi, strategi pembelajaran individual di mana siswa belajar sendiri, strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar secara bersama-sama. Berdasarkan
keterlibatan siswa, strategi pembelajaran aktif di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran aktif di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran pasif di mana siswa lebih banyak menerima informasi dari guru atau sumber lain untuk pembelajaran seperti komputer, internet, atau perangkat mobil. Berdasarkan metode pengajaran, strategi pembelajaran ceramah di mana guru memberikan informasi kepada siswa, strategi pembelajaran diskusi di mana siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau kelas, strategi pembelajaran demonstrasi di mana guru atau siswa menunjukkan cara melakukan sesuatu, strategi pembelajaran simulasi di mana situasi yang mirip dengan situasi nyata diciptakan untuk pembelajaran, strategi pembelajaran berbasis proyek di mana siswa bekerja pada proyek untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan media pembelajaran, strategi pembelajaran tradisional di mana buku teks dan materi cetak lainnya digunakan. Strategi pembelajaran berbasis teknologi di mana teknologi digital digunakan untuk pembelajaran seperti komputer, internet, atau perangkat mobil. Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini meliputi berbagai aspek antara lain karakteristik anak, pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak seperti kebutuhan individu, cita-citanya dan tingkat kecerdasan. Tujuan pembelajaran, identifikasi dan penetapan tujuan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tujuan pendidikan. Model pendekatan pembelajaran. Pilihan model pendekatan pembelajaran yang sesuai seperti model Montessori, Streetband, Hitchcock, Creative Curriculum, atau Emil Reggio. Fasilitas dan sumber daya. Pemilihan fasilitas dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran seperti belajar, alat-alat belajar, dan peralatan. Kerjasama dengan orang tua. Membangun kerjasama dengan orang tua untuk mengubah lingkungan belajar di rumah, pendekatan online, pendekatan pembelajaran online atau semi online. Evaluasi pemantauan. Pendekatan yang mencakup evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja anak dan pengembangan kemampuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Pertama yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Selanjutnya model pembelajaran. Mengutip tulisan Herdian MPD di laman websitenya, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Di samping itu, dalam artikel Multipass, A Learning Strategy for Improving Reading Comprehension, model adalah representasi atau gambaran yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi perilaku atau karakteristik dari suatu sistem atau konsep tertentu. Selanjutnya C. Strategi pembelajaran. Kem, Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, penggunaan laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat,
atau simposium, dan sebagainya.